Saudara-saudari sekalian, memang Injil pada hari ini menggambarkan Yesus yang bersyukur terhadap murid-murid yang sudah dipilih. Tapi mungkin kalau kita berbicara bersyukur saat ini, sesuatu yang syukur apa orang pandemi tidak selesai-selesai kok syukur. Saudara-saudara sekalian, saya hanya mau mengatakan bahwa di dalam bacaan pertama, itu Yesaya melihat situasi dari visionya. Dia melihat bahwa karya keselamatan Allah itu akan terjadi, dan dia menuliskan ini pada masa pembuangan, di mana pada waktu itu umat Israel mengalami kegelapan, tidak lagi melihat Allah, apalagi bersyukur karena mereka dibuang ke Babilonia. Dan Nabi Yesaya dalam penglihatannya merasa bahwa Tuhan tidak akan membiarkan situasi ini. Maka kemudian dia dalam doanya dia mendapatkan vision bahwa akan ada sebuah tunas keluar dari tunggul Isai, maksudnya adalah keturunan Daud. Dan paruk yang tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Dan itu yang dimaksudkan adalah kehadiran Mesias. Dan bahkan di situ di dalam vision itu begitu jelas dikatakan bahwa ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tapi ia akan menghakimi orang-orang yang lemah dengan keadilan. Bahkan situasi mesianis itu digambarkan dengan pada waktu itu serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Jadi situasi di mana bangsa Yahudi terpuruk, Yesaya tetap merasa optimis bahwa tetap akan ada suatu tindakan Tuhan untuk mendatangkan penyelamat. Dan kalau dalam bacaan Injil kemudian Yesus mengatakan, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa atas Tuhan langit dan bumi," karena situasinya adalah situasi setelah Yesus memilih para murid. Dan nampaknya para murid itu menjadi andalannya karena apa yang mereka akan wartakan itu sesuatu yang sangat membahagiakan. Tetapi tidak semua orang menangkap itu. Maka dia mengatakan, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, namun tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, namun tidak mendengarnya. Sehingga dia merasa bahwa kabar gembira itu nampaknya sebetulnya sudah diobral. Tidak semuanya itu menangkap kabar gembira itu, kecuali para murid yang diutusnya. Saudara-saudara sekalian, ya sekarang kita dalam situasi di mana kita bisa mengatakan gelap, kita bisa mengatakan cemas atau apapun juga. Namun tetap marilah kita melihat bahwa situasi semacam ini sudah sering terulang di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan memang tidak semua orang tetap melihat bahwa di balik kesesakan itu tetap ada harapan. Kalau hari ini kita merayakan dua misionaris yang menjadi martir di Indonesia, Dionysius dan Redemptus, kita melihat bahwa meskipun situasi yang dihadapi oleh mereka itu adalah situasi yang ganas, tapi toh misionaris itu berani berangkat dari Eropa dan menemukan kematian. Dan mereka berbangga dengan kematian itu karena mereka sudah menjadi saksi dari suatu kebenaran. Kalau melihat tahunnya sebetulnya mereka gelombang kedua dari kapal-kapal Portugis, karena gelombang pertama sudah tahun sekitar 1500, jadi abad ke-16, 1534, yang dimana pada waktu itu mendarat di Ternate dan menghasilkan seorang awam pertama yang mewartakan kabar gembira yang dianggap sebagai awal dari gereja Katolik di Indonesia, yaitu Veloso Gonzales, seorang pedagang Portugis. Jadi yang mewartakan kabar gembira di Indonesia pertama itu justru bukan imam langsung, tapi seorang pedagang. Dan kita harus mensyukuri itu. Jadi dalam situasi ya 400 tahun lalu, 500 tahun lalu, di mana kabar gembira itu belum sampai di sini, sudah ada keberanian dari misionaris Eropa untuk mendatangkan, dan itu tetap harus kita syukuri. Kalau tidak begitu kita tidak akan menjadi gereja semacam ini. Maka saudara-saudara sekalian, memang situasi boleh gelap, situasi boleh cemas, tapi marilah kita tetap melihat seperti apa yang dilihat oleh Nabi Yesaya. Tetap Tuhan mendampingi kita persis ketika para murid itu mengalami
badai mencari ikan, Yesus ada di situ dan mereka berteriak-teriak dan Yesus mengatakan, untuk apa kamu berteriak? Saya ada di sini, tidak usah khawatir. Badai tetap boleh berjalan, tapi saya tetap menyertai kamu. Semoga itu yang kita syukuri. Amin.